Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masika Sari. Saya mahasiswa Tasawuf dan Psikoterapi Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri Raden Patah, Palembang. Saya akan menjelaskan apa itu psikometri. Pertama-tama, saya berterima kasih kepada Ibu Suraya SPDI, SPSI, MA selaku dosen pengampu dalam mata kuliah psikometri ini. Dan saya juga berterima kasih kepada teman-teman yang telah membantu saya dalam membuat video ini. Baiklah, langsung saja ke dalam materi. Apa sih psikometri itu? Psikometri adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara mengukur konsep psikologi manusia, dan hasil akhirnya yaitu kuantitatif atau berupa angka. Artinya yaitu mengukur psikologi manusia berupa objek atau atribut. Maksud atribut yaitu atribut fisik dan psikologis. Nah, hasil akhirnya yaitu berupa kuantitatif. Sedangkan pengukuran yaitu prosedur kuantifikasi atau berupa angka yang bisa diukur terhadap atribut. Dengan kata lain, mengkuantifikasikan hal yang abstrak atau tidak kelihatan. Mengapa pengukuran psikologi itu penting? Karena supaya psikologi tidak semata-mata dianggap kamuflase, dan harus ada bukti yang menunjukkannya. Tujuan dari psikometri yaitu 1. Agar mahasiswa bisa memahami pengertian dan karakteristik psikometri. Yang kedua, agar mahasiswa dapat memahami standarisasi pengukuran dan alat ukur psikologi. Dan yang ketiga, agar mahasiswa mempunyai kemampuan untuk mengevaluasi alat ukur psikologi. Aplikasi dalam psikometri yang pertama yaitu mengkonstruksi atau merancang alat ukur psikologi. Kita dapat merancang alat ukur psikologi, misal untuk mengukur kecemasan, kita dapat merancang alat ukur untuk kecemasan. Yang kedua itu mengevaluasi mutu psikologi. Dalam mengevaluasi mutu tes psikologi, kita dianjurkan untuk mengevaluasi dulu apakah mutu tes psikologi ini sudah benar atau tidak benar. Kalau benar, kita lanjutkan untuk metes ke objek yang sebenarnya. Kalau tidak benar, kita lebih baik gak usah tes karena akan mempengaruhi hasil dari tes tersebut. Mata kuliah yang mendukung psikometri yaitu ada 2. Yang pertama itu statistika, dan yang kedua itu psikodiagnostik. Apa sih gunanya statistika dalam psikometri? Statistika itu penting dalam psikometri. Itu karena kan kita sudah tes tuh. Nah, hasilnya itu akan kita input data, yaitu menggunakan ilmu statistika. Dan psikodiagnostik. Psikodiagnostik itu juga penting karena kita akan mempelajari aspek psikologis manusia.
Metode pengukuran psikologi ada dua. Pertama itu non-tes dan yang kedua itu tes kognitif. Non-tes itu berupa kita observasi, terus wawancara, terus amnesis, dan yang terakhir itu analisis dokumen pribadi. Cara yang kedua yaitu ada tes kognitif dan tes non-kognitif. Tes kognitif itu meliputi tes kemampuan dan tes prestasi. Tes kemampuan itu meliputi tes kemampuan umum, yaitu berupa hasil akhirnya yaitu IQ, dan tes kemampuan dasar berupa bakat dari individu itu sendiri. Tes prestasi itu seperti kita tes prestasi seperti kita sekolah. Nah, tes kognitif itu berupa aspek afektif, contohnya kebahagiaan, kecemasan, kepribadian, dan lain-lain. Ciri-ciri dari pengukuran. Yang pertama itu sistematis. Sistematis itu penting dalam pengukuran karena kalau tidak sistematis, hasilnya pasti akan tidak beraturan. Yang kedua itu ada atribut psikologis. Misal, atribut psikologis yaitu kebahagiaan individu. Maka dari itu, kita akan mengukur kebahagiaan dari individu tersebut. Yang ketiga yaitu ada alat ukur. Nah, misalnya tadi kita mengukur kebahagiaan individu, alat ukurnya pasti kebahagiaan individu. Dan juga misalnya kita mengukur kecemasan individu, alat tesnya juga kecemasan individu. Dan yang terakhir itu hasilnya kuantitatif, bukan kualitatif ya. Jenis-jenis atribut. Atribut itu ada dua. Pertama, atribut fisik dan kedua itu atribut psikologis. Apa sih atribut fisik itu? Atribut fisik itu contohnya berat badan, tinggi badan, suhu tubuh, lingkar kepala, dan yang lain-lain. Atribut psikologis itu contohnya kecerdasan, motivasi, kebahagiaan, kecemasan, dan lain-lain. Komponen-komponen dalam pengukuran atau unsur-unsur dalam pengukuran. Unsur-unsur dalam pengukuran itu ada 3 unsur. Yang pertama itu skala, kedua itu instrumen, yang ketiga itu prosedur. Skala itu satuan ukur. Misal pada berat badan kita menggunakan kg. Kalau untuk tinggi badan itu sentimeter kan. Nah, kalau instrumen itu alat ukur. Misal pada contoh berat badan itu timbangan badan. Kalau untuk suhu tubuh termometer. Kalau prosedurnya misalnya prosedur atau langkah-langkah pengukuran, misalnya kita mengukur berat badan, maka kita berdiri di atas timbangan dengan tenang, tidak boleh bergerak-gerak. Kalau kita mengukur tinggi badan itu kita berdiri dengan tegap, dilepas dulu sepatunya dan yang lain-lain yang bisa merusak tes tersebut. Nah, kalau untuk contoh tadi kan berat badan, nah sekarang untuk pribadian.
Untuk skala satuan ukurnya yaitu 16 VF atau MMPI. Misalnya setuju itu dikasih skor 1, sedangkan tidak setuju itu dikasih skor 0. Sedangkan alat ukurnya yaitu seperangkat pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab oleh responden. Dan yang terakhir langkah dalam pengukuran yaitu meminta responden untuk merespon pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. Dalam mengukur psikometri itu ada catatan pengukuran psikometri. Yang pertama, atribut psikologi bersifat laten atau tidak langsung. Contohnya, harus mengisi item-item terlebih dahulu. Yang kedua itu item-item ditulis berdasarkan indikator perilaku dan jumlahnya terbatas. Gimana sih jumlahnya terbatas? Jumlahnya terbatas itu misal kan banyak tuh item-item kalau ditulis keseluruhan. Nah, kita tuh misal sehari ini item-item kita lakukan hari ini kan banyak. Nah, kita tuh pilih-pilih aja yang menurut kita itu penting kan, tidak seluruhnya dimasukkan dalam item-item yang ditulis. Ketiga itu respon yang diberikan subjek terhadap stimulus dipengaruhi oleh variabel lain. Misal si A nih ngisi ujiannya sudah makan, sedangkan si B itu dalam mengerjakan ujiannya itu dalam sebelum makan, jadi kan nggak konsisten tuh ngisinya, jadi hasilnya pasti berbeda dengan yang sudah makan dengan yang belum makan. Atribut yang keempat itu atribut psikologis stabilitasnya tidak tinggi. Maksudnya itu ada data yang tidak akurat. Dan yang kelima itu interpretasi dilakukan secara normatif. Maksud normatif ini yaitu sesuai dengan norma-norma yang ada. Misal kita tes itu di Indonesia, kita memakai norma-norma di dalam Indonesia, nggak boleh tuh disamain sama negara-negara yang lain. Yang keenam itu selalu ada error dalam pengukuran. Pasti ada sih pengukuran itu yang error. Yang ketujuh itu hasil pengukuran tidak pernah dalam skala rasio. Maksud skala rasio ini yaitu skala yang ada nolnya. Perbedaan statistika dan psikometri. Statistika adalah ilmu yang mempelajari semua hal tentang data, mulai dari pengumpulan, penyajian, analisis, kesimpulan. Sedangkan psikometri itu ilmu yang mempelajari pengukuran psikologis individu atau dasar maupun inti dari ilmu psikometri adalah pengukuran psikologis. Jadi itu beda kan, jadi statistika dan psikometri. Statistika itu mempelajari semua tentang data dan psikometri itu ilmu mempelajari tentang pengukuran. Hasil dari pengukuran psikometri itu akan diinput menggunakan metode statistika. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila teman-teman merasa kurang jelas, silakan untuk komen. Dan apabila ada kata yang salah, saya minta maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Terima kasih telah
melihat video ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.